Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Fauziazati ingin menjelaskan mengenai pendekatan tes bahasa. Tes bahasa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan cara pandang atau pendekatan yang digunakan. Tes bahasa dalam kedudukannya memiliki kaitan yang amat erat dengan komponen-komponen yang lain dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa. Suatu perkembangan biasanya didorong oleh semangat untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya, termasuk pendekatan dalam bentuk pembelajaran sampai bentuk evaluasi atau tes yang digunakan. Subhaini 2008 membagi pendekatan tes bahasa menjadi 4 macam sebagai berikut. Pertama, pendekatan diskret. Kedua, pendekatan integratif. Pendekatan diskret mengacu pada teori strukturalisme, linguistik, dan behaviorisme psikologi yang menyatakan bahwa keseluruhan dapat dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian. Tes yang diselenggarakan berdasarkan pendekatan ini hanya menekankan pada pengujian satu aspek kebahasaan pada satu waktu, terlepas dari konteks. Tiap butir tes hanya untuk mengukur satu aspek kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, atau kosakata. Tes diskret juga menyangkut tes keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, berbicara, atau menulis. Akan tetapi, pandangan ini selanjutnya dinilai lemah karena seseorang tidak mungkin belajar bahasa secara mutlak diskret. Hanya bagian-bagian kecil bahasa, tanpa memperhatikan konteks komunikasi. Padahal ada kompetensi yang harus dimiliki seseorang yang di luar kebahasaan. Tes diskret gagal mengukur kompetensi komunikatif yang justru prasyaratkan adanya keterlibatan banyak unsur kebahasaan dan faktor di luar bahasa. Akan tetapi, tes diskret masih diperlukan terutama pada tahap awal pembelajaran bahasa. Seseorang tidak akan bisa begitu saja diajak berbicara bahasa asing sebelum memiliki pengetahuan tentang sistem bahasa itu. Selama masih ada pembelajaran unsur struktural, pendekatan diskret masih digunakan. Tes diskret masih diperlukan. Pendekatan integratif menekankan pada penggabungan berbagai jenis kemampuan bahasa. Setidaknya ada dua aspek kebahasaan atau kemampuan berbahasa yang diujikan pada saat yang bersamaan. Akan tetapi, meski sudah memadukan unsur kebahasaan, tes yang diselenggarakan dengan pendekatan ini atau yang disebut tes integratif belum tentu kontekstual. Tes yang kontekstual lazimnya berupa pragmatik atau komunikatif. Tes pragmatik atau komunikatif pasti integratif, tetapi tes integratif belum tentu pragmatik. Tes integratif yang tidak kontekstual masih terisolasi, mirip dengan tes diskret, belum mencerminkan penggunaan bahasa yang alamiah. Bahasa yang alamiah jelas bukan hanya tentang kumpulan unsur bahasa semata. Pendekatan pragmatik berangkat dari pandangan bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Maka seseorang dinyatakan memiliki kemampuan berbahasa jika mampu menggunakan bahasa dalam konteks yang sesungguhnya. Tes dengan pendekatan ini atau tes pragmatik menekankan pada pengukuran kemampuan siswa dalam menggunakan elemen bahasa sesuai dengan konteksnya. Dalam teks pragmatik, tidak ada teks struktur bahasa secara mandiri. Semua unsur bahasa terlibat dan langsung dikaitkan dengan unsur ekstralinguistik. Dalam kegiatan berbahasa, ada dua hal yang terlibat, konteks linguistik dan ekstralinguistik. Konteks linguistik adalah bahasa sebagai lambang verbal dengan segala unsurnya, sedangkan konteks ekstralinguistik segala sesuatu di luar bahasa disampaikan melalui media bahasa. Contohnya, lawan bicara, hal yang dikomunikasikan, tingkat formalitas, kesantunan, dan lain-lain. Ada hal di luar bahasa yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam berkomunikasi, yang dinamakan faktor penentu atau pragmatik. Pendekatan komunikatif. Pembelajaran bahasa di sekolah dimaksudkan untuk mencapai kompetensi komunikatif, sebagaimana pendekatan yang digunakan. Pendekatan komunikatif merupakan pengembangan dari pendekatan pragmatik dengan cakupan yang lebih luas, lebih beragam, dan lebih kompleks. Pendekatan komunikatif menekankan pentingnya fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Pembelajaran bahasa di sekolah harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh berbagai kompetensi berbahasa yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan berkomunikasi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pendekatan pragmatik dan komunikatif sama-sama berpandangan bahwa pembelajaran dan tes bahasa berangkat dari penggunaan bahasa yang sesungguhnya. Bukan pembelajaran dan tes yang difokuskan pada sistem bahasa, bukan hanya tentang bunyi, kata, kalimat, dan sejenisnya.
Kemampuan komunikatif merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa sesuai situasi yang nyata, baik secara reseptif maupun produktif. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.